Ya, halo, tes, tes. Iya, Prof. Udah denger ya? Silakan, Prof. Yes, sharing saya sudah masuk. Sudah, Prof. Sudah, ya. Oke, jadi di situ tertulis heat loss in steam pipe ya. Iya, Prof. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita lanjutkan ya, kuliah online itu taktik-taktik di laptopnya aja cukup lama. Iya, Prof. Ya, jadi saya share dulu secara. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu heat loss in steam pipe. Artinya bahwa setelah saudara bisa menghitung heat loss di steam generator atau ya di steam generator atau di boiler, sekarang saudara mengalirkan uap. Uapnya saudara alirkan melalui pipa menuju ke turbin. Nah, sekarang kita akan hitung bagaimana cara kita mengaudit atau menghitung heat loss di dalam steam pipe. Ini saya kira sebetulnya semuanya sudah diajarkan di perpindahan panas. Saya cuma akan mengulang aja perpindahan panas. Saudara juga buka bukunya di perpindahan panas, yaitu Encropera, okay. Encropera, ini banyak yang baru pada masuk. Saya klik untuk mau admit, ya. Baru pada masuk semua. Okay. Baru 13. Nah, jadi ini adalah heat loss in steam pipe. Jadi ini saudara download yang sudah saya attach itu, ya. Nah, kita akan membayangkan bahwa saya cari dulu. Ini. Pointernya. Ya, saudara mempunyai pipa, ya, ini misalkan saudara mempunyai pipa, ini adalah tebalnya pipa, kemudian sudah aliri uap di dalamnya sini, masuk uap, kemudian uapnya akan keluar ke sana, ya, oke. Nah, sekarang misalkan di sini ada suatu fluida dingin itu adalah udara yang ada di sekitarnya. Karena temperatur pipa ini lebih besar daripada temperatur udara di sekelilingnya, makalah terjadi perpindahan panas keluar. Kalau di sini ya terjadi perpindahan panas keluar. Kalau gitu, heat loss-nya bagaimana? Heat loss-nya yaitu adalah saya masih banyak mahasiswa yang di luar. Heat loss-nya yaitu pertama panas berpindah dari uap menuju ke permukaan dalam pipa, yaitu secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara fluida
yang bergerak di permukaan pipa. Berarti karena tadi uapnya bergerak, maka terjadilah perpindahan panas konveksi. Panasnya sudah sampai di permukaan pipa bagian dalam. Setelah permukaan pipa dari dalam, kemudian karena di luar itu temperaturnya lebih dingin, maka panasnya berpindah secara konduksi melalui material pipa ini. Ya. Oke. Setelah panasnya sampai di permukaan pipa, panasnya sudah sampai permukaan, maka panasnya berpindah lagi dari permukaan pipa menuju ke fluida yang ada di sekitarnya. Fluida yang ada di sekitarnya, yaitu katakanlah di sini adalah udara di ruangan pipa yang saudara alir, yang saudara taruh dari boiler house menuju ke turbin. Jadi ini udara di sekitar pipa. Ya, setelah itu, maka kalau kami gambarkan secara tahanan termalnya, katakanlah di sini tadi adalah temperatur T1, ini adalah TS1, di sini TS1, TS2, TS2 itu adalah di sini, terus T fluida adalah di sini. Oke. Jadi panasnya ini karena gambarnya itu berbeda. Ya, berarti panasnya kalau saya gambarkan dari sini dari uap menuju ke TS2 ke sana. Berarti ini tadi cara Q konveksi. Terus dari Q konveksi ini adalah konduksi. Kemudian ini adalah konveksi. Ini misalkan panasnya keluar ya, panasnya keluar. Kalau ini di kasus ini panasnya masuk ke dalam. Tetapi di kasus kami saya jelaskan ini panasnya keluar. Ya, karena temperatur di luar lebih dingin, di sini temperatur udara, di sini adalah temperatur uap. Ya, di sini adalah temperatur uap. Punya saya kekencengan. Nah, ini di sini temperatur uap. Jadi melalui tahanan termal, termalnya katakanlah di sini saya sebut R3. R3 yaitu sama dengan koefisien perpindahan panas 2 di sini, koefisien perpindahan panas permukaan antara uap dengan permukaan pipa, dikalikan luasnya, luas permukaan ini, luas permukaan yang putih, luas yang permukaan putih yaitu sama luas permukaan loh ya, bukan luas penampang. Ini luas permukaan. Luas permukaan ya berarti 2PR1 ya, 2PR1 atau 2 atau PD1 dikalikan L panjangnya ke sana. Nah, ini tadi adalah di sini adalah ini 2 itu di sini, oke. Satu di sini. Ini, oke, panasnya dari fluida 1. Fluida 1 di sini hot fluid, oke benar ya, berarti itu hot fluid. Jadi panasnya dari sini hot fluid, ini hot fluid, ini adalah cool fluid. Cool fluid itu artinya misalkan ini adalah uap, gambarnya udah cocok. Saya tadi kacau dengan gambar panah ini. Ya, gambar panah ini saya kira tadi fluk. Ya, ternyata ini uapnya ngalir dari sini, terus keluar ke sana. Makanya ini disebut hot fluid. Di sekelilingnya pipa uap itu ada udara tenang. Ya, di pabrik udaranya tenang. Berarti temperaturnya katakanlah temperaturnya T infinity 2. Uapnya tadi T infinity 1. Jadi kalau begitu dari sini uapnya panasnya itu mengalir ke permukaan pipa bagian dalam, katakanlah ini TS1 ya. T infinity 1
ke TS1 ya. Terus setelah itu panasnya konduksi. Konduksi dari R1 menuju R2, jadi konduksi ke sana. Ini adalah tahan panas konduksi. Terus setelah dari situ dia keluar ke sana, yaitu secara konveksi. Berarti ini adalah tahanan panas konveksi. Jadi tahanan panasnya ini adalah tahanan panas dari uap, yaitu adalah 1/H1. H1 itu koefisien perpindahan panas uap di sini, dikalikan PR1. Oh ya, PR1 itu ke sini, permukaan 1 itu PR1. Ya, ini adalah 2 PR1 dikalikan L. Jadi itu luasnya adalah luas selimut, ya, luas selimut. Terus konduksi, tahanan panas konduksi yaitu ln R2 dibagi R1, ln R2 sisi luar dibagi dengan sisi R1 sisi dalam, dibagi 2 kalikan pi KL, 2 K, K-nya itu adalah konduktivitasnya pipa, L adalah panjangnya pipa. Terus R3 itu berarti di sini, yaitu antara R3 itu antara permukaan luar pipa terhadap udara di sekeliling pipa, yaitu dengan koefisien perpindahan panas H2 dikalikan 2PR2, 2PR2 itu berarti P, 2PR2 itu keliling dikalikan panjang, keliling dikalikan panjang berarti sama dengan luas permukaan selimut luar, ya kan? Ini berarti 2PR, 2L itu adalah luas permukaan selimut luar atau luas permukaan dinding luar. Nah, sekarang problemnya bagaimana cara menentukan H1? Bagaimana cara menentukan H2? H1 itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi antara uap dengan permukaan dalam pipa. H2 di sini adalah koefisien perpindahan panas konveksi antara permukaan luar pipa dengan fluida yang dingin, dengan udara sekelilingnya. Ya, kalau kita lihat, banyak yang masih di luar. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung H1? H1 berarti di sini adalah aliran dalam pipa atau disebut internal flow, ya. Saudara sudah diajari perpindahan panas, di mana cara menentukan H1. Nah, jadi kita akan menentukan cara menentukan H1, yaitu bahwa turbulent flow di dalam circular tube. Ya, rumusnya bahwa Nusselt number sama dengan 0,023 Reynolds number kalikan pangkat 4/5 Prandtl number pangkat N. Ya, di mana N-nya itu sama dengan 0,4 kalau dia pemanasan. N-nya sama dengan 0,2 kalau dia pendinginan. Ya. Jadi kasusnya ini tadi, berarti ini adalah uapnya ke sana. Berarti uapnya mengalami pendinginan kan? Kasusnya adalah kasus pendinginan. Berarti N-nya sama dengan 1,0,3. Jadi N di sini adalah karena uapnya mendingin, berarti dia kasus pendinginan. Nah, di mana Nusselt number-nya? Nusselt number di sini kita hanya mengulang lagi. Nusselt number sama dengan H kalikan D diameter dibagi dengan K. K adalah
K adalah konduktivitas material, konduktivitas fluidanya. Oke. Kalau saudara mau pakai polar properties variation, temperaturnya berbeda jauh, saudara boleh memakai ini. Ya, artinya temperaturnya berbeda jauh, polar properties variation. Jadi misalkan temperaturnya berbeda jauh, yaitu saudara pakai rumus ini sama dengan 0,027 kalikan Reynolds number pangkat 4/5D, Reynolds number D pangkat 4/5 kalikan Prandtl number pangkat 1/3 dikalikan mu per mu S 0, pangkat 0,14. Tapi saudara pakai rumus ini aja lah yang lebih sederhana ya. Untuk internal flow pakai rumus 0,23 kalikan Reynolds number pangkat 4/5 kalikan Prandtl number pangkat N. Ini adalah rumusnya Ditus dan Boelter. Ini terkenal, rumus ini sangat populer sekali. Prof, izin bertanya Pak Prof. Ya. Kalau yang bawah tadi rumusnya untuk temperaturnya berbeda jauh itu antara luar dan sisi dalamnya gitu ya Prof? Boleh begitu, tapi ya oke. Antara luar dengan dalamnya berbeda jauh, setuju ya. Jadi artinya TS ini adalah temperatur survei, ini adalah TS ya, sebentar. Nah tulisannya all properties, ini semua properties dihitung pada average value min temperatur. Jadi semuanya properties ini dihitung pada temperatur average. Temperatur average itu antara T steam dengan T pipa yang ada di luar. Itu berbeda jauh. Terus Prandtl number-nya juga mu itu dihitung pada T average dan ini adalah mu S dihitung pada temperatur surface ya. Oke. Kalau mu apa Prof? Gimana? Mu ini apa Prof? Mu itu adalah viskositas. Oh iya. Ya. Makasih Prof. Ya, ini mu itu adalah viskositas fluidanya itu. Ya. Sekarang sudah diajar perpan kan? Perpindahan panas? Sudah Prof. Ya. Oke. Ya, ini mu itu adalah viskositas fluida atau viskositas uap. Tadi adalah kita yang bahas fluidanya adalah uap. Sebagai contoh soal, ya biar ada punya bayangan. Tapi ini contoh soalnya udara aja lah. Ini ya saya cuma ngambil contoh soal gitu, nggak ada yang pas uap tadi. Jadi adalah udara panas mengalir dengan laju aliran massa m dot 0,050 kilogram per second melalui sebuah pipa yang diisolasi ya, melalui pipa yang tidak diisolasi, sheet metal duct gitu. Jadi pipa atau duct yang tidak diisolasi dengan diameternya adalah 0,15 meter. Saya baca agak dekat dulu. Nah, di mana pipanya itu berada di di atas atap itu, di atas atap, di bawah genteng itu ada di crawl space ya. Crawl space itu di bawah genteng tapi di atas internik ya. Jadi udaranya di situ adalah tenang. The hot air enter, jadi udara panas masuk, tadi temperaturnya 103 derajat Celcius. Dan jaraknya L, panjang L ini adalah 5 meter. Setelah keluar dari panjang jarak ini, temperaturnya adalah 85
derajat Celcius. The heat transfer coefficient between the dark outer and the ambient, jadi koefisien perpindahan panas antara permukaan pipa luar terhadap ambientnya itu udara, temperaturnya 0 derajat Celcius, diketahui yaitu adalah H0. H0-nya adalah 6 watt per meter kuadrat Kelvin. Sekarang calculate the heat loss from the dark sepanjang L itu. Jadi kan ya, jadi di sini saya masukkan udara dengan laju aliran udara panas, laju alirannya adalah 0,05 kg per sekon. Temperaturnya adalah 103 derajat Celcius. Saya masukkan. Kemudian sampai sepanjang 5 meter itu temperaturnya sudah menjadi 85 derajat Celcius. Diameter pipanya tadi adalah 0,015 meter. Terus koefisien perpindahan panas, kan di sini ini kan pipanya panas, udaranya kan dingin. Dia panasnya berpindah ke luar itu dengan koefisien perpindahan panas dari permukaan pipa menuju udara luar itu adalah 6 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah sekarang ini tadi suruh menghitung heat loss-nya berapa, determine the heat flux dan dark surface temperature pada panjang L, di sini temperaturnya berapa. Oke, kalau begitu kita gambarkan dulu tahanan termanya dulu. Sebetulnya dari sini kita sudah bisa menghitung heat loss-nya. Heat loss-nya itu kan artinya perbedaan perbedaan temperatur masuk dengan temperatur keluar. Saya masukkan 103 derajat Celcius, keluarnya cuma 85 derajat Celcius. Berarti kan ada panas yang hilang keluar. Nah, untuk menghitung berapa besarnya panas yang hilang keluar, kita pakai termodinamika saja bisa. Nah, oke, kita pakai itu, kita lihat. Berarti kalau begitu, tadi adalah kita pakai tabelnya di sini adalah tabel kita, ya ini adalah propertiesnya dari ini properties dari udara, ya. Udaranya tadi kan temperaturnya kan begini. Ini 0, anggaplah temperatur di sininya ya artinya temperatur di sini 103, di sini 85, jadi rata-rata di luar pipa sini anggaplah temperaturnya kan sekitar 188. Kalau saya bagi 2 itu menjadi rata-rata. Terus saya rata-ratakan dengan 0, jadi ketemunya ini. Nah, ini temperatur udara rata-rata adalah sekian. Dari sini saudara bisa mencari temperatur udara panasnya tadi, ya, temperatur udara panasnya tadi, masuknya kan 103, keluarnya 85, berarti 103 ditambah 85, berarti 188. 188 dibagi 2, menjadi 194. 194 dijadikan Kelvin, ditambah 273. Nah, jadi ketemunya sekian. Oke, saya baca propertiesnya itu adalah di tabel. Saya ketemu semuanya berapa. Nah, ini tadi yang saya katakan, dari energi balan atau hukum termodinamika, kan uapnya tadi masuk temperaturnya 103, terus keluarnya
85, ya kan? Ya, keluarnya 85, berarti kalau begitu ini adalah M-nya, CP udaranya ini, terus dikalikan perbedaan temperatur, ketemunya minus, minus itu mengatakan bahwa panasnya keluar, kan gitu. Misalkan saudara tidak pakai minus juga nggak masalah, tapi saudara tulis bahwa temperatur panas berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah, berarti ini panasnya pindah keluar sebesar 910 watt, pakai rumus ini. Kalau kita lihat tahanan termalnya tadi kan panasnya masuk ke sana, terus ke sini adalah konveksi. Ya, karena pipanya tipis, di sini juga konveksi, kan begitu. Jadi kalau begitu, panas persatuan luas, persatuan panjang, ya, panas persatuan luas permukaan, ini berarti adalah expression for heat flux pada X sama dengan L, berarti di luar. Di luar itu tahanan termalnya seperti ini. Ya, jadi misalkan saya gambarkan mungkin begini. Nah, di sini tadi panasnya keluar seperti ini. Nah, selalah di ujung. Misalkan ini ujung luar tadi, panasnya keluar merambat ke sini terus ke sana. Ya, berarti kan di sini tuh kita hanya mengkaji di luar di sini, ya, di ujung uap keluar sini. Ujung keluar uap situ, berarti kan dia fluk di situ adalah sekian. Nah, maka kita tahu di mana HL itu adalah koefisien perpindahan konveksi di dalam pipa. Konveksi di dalam pipa itu adalah konveksi paksa, ya. Konveksi paksa yaitu pada X sama dengan L. Nah, ini rumusnya, ini tadi kalau saya masukkan menjadi ini, Giffluknya. Ya. Sekarang kita melihat Reynolds number-nya itu adalah 4M. Reynolds number itu sebetulnya sama dengan rho VD di Reynolds number adalah rho VD dibagi dengan mu. Ya, rho VD-nya itu kecepatan kalikan diameter itu bisa diganti dengan 4M dot per PD bagi mu. Ini Reynolds number di dalam aliran dalam. Setelah kita hitung Reynolds number-nya ketemunya 20.000, ya, 20.000, maka kita rumusnya bahwa Reynolds number, Nusselt number sama dengan 0,23 kalikan RED pangkat 4/5 dikalikan Prandtl number pangkat 0,5, ketemunya ini. Jadi Nusselt number-nya adalah 58,4. Padahal rumusnya Nusselt number itu sama dengan H kalikan D per K. Oleh karena itu kalau H di ujungnya sana ya sama dengan H sama dengan Nusselt number dikalikan K per D. Nusselt number-nya tadi 56,4. Konduktivitas material tadi, konduktivitas fluida udara tadi ini 0,03 tadi ini konduktivitasnya. Konduktivitasnya adalah 0,03 di sini, masukin ke sana. Terus diameter pipanya tadi, kita tahu diameter pipanya tadi adalah 0,15. Diameter pipanya tadi adalah 0,15. Maka koefisien konveksinya di situ, artinya nih H pada ujungnya L sini, berarti koefisien konveksi di sini, koefisien di ujung sini, antara
antara uap dengan pipa itu koefisiennya ujung di sini, ya. Besarnya sama dengan itu 11,5. Oleh karena itu, yaitu terus fluh kehilangan panas tadi yang ditanyakan tadi adalah tentukan heat flux dan surface temperature. Berarti panas yang keluar di ujung itu ya sama dengan ini tadi, delta ini tadi, ya. Terus dibagi dengan ini adalah seper H dari ini, seper H, ditambah di sini adalah seper H outside. Jadi ketemunya di sini. Jadi ini adalah tahanan panas dari uap. Ini adalah tahanan panas dari udara di luar. Atau juga saudara bisa dan kalau begitu temperatur permukaannya tadi ya sama dengan temperatur uapnya itu tadi dikurangi panas yang hilang di permukaan itu, di ujung itu. Panas yang hilang di ujung itu ya sama dengan ini. Jadi ketemunya 55,9. Saudara bisa baca lebih jelas lagi di DeWitt, ya, Encropera, bisa. Itu saya ngambil di Encropera ini. Ini hanya untuk mengingat saja. Nah, sekarang kan saudara menggantungkan pipa, ya. Kalau saudara menggantungkan pipa, ya, pipanya saudara gantung di sini, pipa uapnya. Terus udara di sekelilingnya ini adalah diam. Kalau udaranya di sekelilingnya diam, berarti konveksinya adalah konveksi bebas atau disebut natural convection. Kalau natural convection, governing equation-nya atau persamaan pengaturnya yaitu adalah Rayleigh number. Terus ini Rayleigh number, besarnya Nusselt number sama dengan C kalikan RA pangkat N per NA R. Jadi saya ulangi lagi, besarnya Nusselt number rata-rata itu sama dengan HD per K yang dihitung dengan rumus C kalikan RAD, Rayleigh number dihitung pada diameter D pangkat N. Ya. Nanti Rayleigh number itu apa saya sebutkan. Saudara juga boleh pakai rumus ini. Wah, rumus ini kepanjangan lah. Ini C-nya berapa, N-nya berapa. Di mana C dan N itu merupakan fungsi dari RA. Nih, kalau RA-nya itu antara 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat 2 minus 2, itu C-nya 0,675, N-nya 0,058. Kalau RA-nya itu katakanlah 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7, C-nya yang di sini, C-nya di sini adalah 0,480. N-nya yang di sini tinggal masukkan ke sini adalah 0,250. Kalau saudara hitung RA-nya nanti antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 12, berarti C-nya di sini adalah 1,125, N-nya di sini sama dengan 0,33. Berarti saya sudah tahu
Nusselt number-nya. Kalau Nusselt number tahu, berarti saya bisa menghitung koefisien perpindahan panas konveksi yang di luar tadi. H-nya, H akan sama dengan Nusselt number, ini kali ini dikalikan. Ya. Oke. RA, saya tadi sebenarnya itu RA itu sudah punya kok. Ya. RA itu adalah rumusnya sama dengan ya, RA itu rumusnya saya tadi kayaknya sudah ngopi kok RA. Mungkin di sini mungkin. Oh, ini ada ketutupan. Nah, rumusnya RA, kalau ini L ya ini L. Kalau ini D, ya ini adalah D. Yaitu RAL, RAD ya sama dengan G, G itu gravitasi, dikalikan beta, dikalikan T1 min T2, perbedaan antara permukaan dengan temperatur udara yang ada di luar, dikalikan L pangkat 3, L pangkat 3 karena ini tadi D, ya dikalikan D pangkat 3, dibagi mu dikalikan alfa. Ya, ini semuanya properties yang bisa saudara cari di tabel. Jadi RA-nya tadi, RA ini saudara hitung pakai rumus ini. Beta, beta ini sama dengan rata-rata dari ini, seperrata-rata dari ini. Ini saudara tambah dibagi 2, jadi rata-ratanya dari ini. Nah, setelah itu saudara bisa menghitung RA, terus RA-nya berapa? Katakanlah RA-nya misalkan 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 di sini antara 10 pangkat 7, antara 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 7, berarti C-nya saudara ambil 0,480. N-nya saudara ambil 0,250, dimasukkan ke sana. Ini berarti saya bisa menghitung NU. Kalau kita sudah bisa menghitung NU, berarti kita sudah bisa menghitung itu tadi, H yang ada di luar ini. Nah, kalau misalkan tadi kita, kalau ini proses pemanasan, kalau pendinginan ya mestinya temperaturnya dia menurun, kebalik lah. Misalkan ini saudara bacanya dibalik gitu ya. Berarti kalau ini tadi pendinginan, berarti temperaturnya ke sana kan turun sampai di luar sini kan temperaturnya dingin. Nah, sekarang bagaimana menghitung koefisien kehilangan panasnya? Koefisien kehilangan panasnya yaitu sama dengan ini. Q konveksi kehilangan panasnya sama dengan H kalikan AS kalikan delta T LMTD. Delta T LMTD, delta T LMTD itu adalah log mean temperature difference. Besarnya sama dengan berapa? Besarnya sama dengan beda di ujung sini, beda temperatur di ujung antara temperatur permukaan, temperatur fluida dingin dengan temperatur fluida yang masuk tadi. Terus di sini yang keluar ini adalah delta T out, itu adalah delta T di sini. Delta T di sini, maka ketemunya adalah ini, Q sama dengan OA delta T LMTD. Nah, itu dari sini saudara sudah bisa menghitung Q-nya berapa. Nah, Q-nya adalah ini. Terus tadi kayaknya sudah belum masuk lagi ya. Oh, belum saya. Oke. Ya, nanti
saudara sudah bisa menghitung berapa besarnya heat loss antara permukaan, antara uap keluar. Kalau saudara sudah bisa menghitung besarnya heat loss di sini, berarti saudara sudah bisa menghitung ruginya berapa. Oh, ternyata heat loss-nya besar, maka ruginya sekian. Kan energinya kan sudah sama dengan energi uap. Kalau energinya uap, berarti harganya uap lebih mahal daripada harganya batu bara, kan gitu. Ya, buat uap dengan buat batu bara, mestinya energi uap lebih mahal daripada energi batu bara. Karena untuk membuat uap, saudara perlu yaitu boiler, perlu perawatan, perlu air. Ya, semuanya kan berarti harga buat uapnya lebih mahal daripada harga batu baranya. Katakanlah harga uapnya itu adalah 1,3 kali harga batu bara. Yang 0,3 untuk apa? Yang 0,3 yaitu untuk beli pengganti harga terdiri dari harga investasi boiler ditambah dengan harga atau biaya perawatan dan SDM untuk memproduksi, ditambah lagi dengan biaya penggantian spare part dan seterusnya. Mungkin begitu, ada yang mau tanya? Prof, mau nanya Prof, yang rally number tadi Prof, Ya, itu untuk yang free convection aja ya Prof ya? betul. Rally number untuk free convection. Ya. Free convection itu terjadi karena udara di luar sekeliling pipa ini diam. Kalau udaranya diam, berarti kan free convection. Kalau di dalam tadi force convection, karena uapnya mengalir. Kalau mengalir itu pakai Reynolds number, tapi kalau udaranya diam, fluidanya diam, itu pakai Rayleigh number. Bedanya kalau force itu pakai Reynolds number, kalau free convection atau natural convection itu pakai Rayleigh number. Ya, terus fluida diam dan udaranya diam ya Prof ya? enggak, kalau Rayleigh number itu hanya salah satu. Pokoknya perpindahan panas ini kan pipa. Bentar ya, saya jelaskan. Ini kan pipa. Ya. Katakanlah temperatur permukaan pipa ini 80. Terus di sini kan ada udara sekeliling pipa. Udara di sekeliling pipa, katakanlah pipanya itu saya gantung di dalam gedung. Kan udaranya diam. Ya kan? Kalau udaranya diam, berarti perpindahan panasnya adalah perpindahan panas konveksi natural atau konveksi bebas atau konveksi natural, konveksi bebas atau free convection. Ya, free convection itu adalah boleh dikatakan bahasa Indonesianya adalah konveksi bebas, free convection. Kalau natural convection itu juga sama dengan konveksi alami. Mengapa terjadi secara alami? Karena di sini udaranya tenang, udaranya diam. Diam secara makroskopik, artinya saudara tidak merasakan ada aliran, kan gitu. Kalau saudara tidak merasakan ada aliran, udara tenang, itu ya konveksinya adalah konveksi bebas atau konveksi alami atau free convection atau natural convection, itu satu bahasa. Ya. Berbeda kalau yang di dalam.
Yang di dalam kan uapnya mengalir. Ngalir ya. Oke, Prof. Ya, kalau uapnya mengalir, berarti untuk menentukan koefisien perpindahan panas antara permukaan pipa dengan uap tadi, yaitu pakai Reynolds number gitu. Ya, yang ini internal flow itu pakai Reynolds number. Yang mana rumusnya Reynolds number tadi adalah ini. Reynolds number ini adalah Reynolds number, rumusnya adalah ini. RE itu adalah kecepatan fluida, Reynolds number itu sama dengan rho dikalikan V, kecepatan aliran, dikalikan D, dibagi mu, begitu, dibagi mu. Reynolds number itu rumusnya. Ada lagi pertanyaan? Ini perpindahan panasnya saudara sudah ngambil di S2 ini belum atau di S1 dulu? Di S2 ada juga, Prof. Kemarin dapat juga yang ini, Bro. S2-nya sudah diajar kan? Perpindahan panas. Masuk di pembangkit daya, Pak. Kemarin diajarin juga. Oh, pembangkit daya. Yang ngajar Pak Prabowo. Pak Prabowo juga. Oke. Oh ya, di pembangkit daya. Ya, betul. Di perpindahan panas nggak ada perpindahan panas, mata kuliah perpindahan panas. Nggak ada, Prof. Nggak ada, Prof. Hah? Nggak ada, Prof. Nggak ada secara khusus, Prof. Oh, perpindahan panas nggak ada secara khusus. Nah, Iya, jadi jarang untuk menghitung yang rally tadi itu, Prof. oh begitu ya. Tapi itu tadi ya rally number tadi mana ya? Rally number tadi sebetulnya ya karena ini tadi kan saudara baca di buku itu di bab 9, kalau di bukunya Dewitt atau Encropera itu bab 9, yaitu ini kan bab 9. 963 itu adalah external free convection, yaitu pakai Rayleigh number. Ini tadi Rayleigh number karena dia pakai diam, udaranya diam. Kalau udaranya diam, kita pakai untuk menentukan koefisien perpindahan panas konveksi itu melalui Nusselt number. Nusselt number rumusnya sama dengan C kalikan Rayleigh number, RA singkatannya, dipangkatkan dengan N. Ya. Di mana C-nya dan N itu adalah suatu konstanta yang besarnya tergantung dari Rayleigh number. Berapa besarnya C dan N ditabelkan di sini, ya. Ditabelkan. Kalau Rayleigh number-nya antara 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4, C-nya adalah 0,85, N-nya sama dengan 0,188. Tinggal masukkan ke sini, gampang sekali gitu. Ngitung Rayleigh number-nya sama dengan ini. Rayleigh number-nya. Ya, ngitung Rayleigh number-nya sama dengan ini. Yang mana betanya ini, GG itu adalah gravitasi, B betanya itu sama dengan beta, ya. Di mana betanya ini sama dengan beta, itu sama dengan seper, ya, seper rata-rata dari T ini dan T ini. Kalau rata-rata ya sama dengan T2 ditambah T1, T permukaan 2 ditambah
T permukaan 1 dibagi 2. Tapi satuannya harus hati-hati. Satuannya harus dalam Kelvin kalau untuk SI, Rankine kalau untuk British gitu. Ini L-nya itu bukan berarti panjang. L-nya ini karena ini RD, ya L-nya itu diganti D. Panjang karakteristiknya kalau untuk pipa itu adalah D, diameter. Jadi ini adalah diameter pangkat 3. Ini tadi ada contohnya, ini tadi. Oh, ini belum ada contohnya. Gimana? Jelas? Ya, jadi ini nanti saudara ya dibaca-baca lagi lah di S1-nya. S1-nya di free convection, ya, free convection dibaca-baca lagi bagaimana cara menentukan koefisien perpindahan panas antara permukaan pipa dengan udara di luar yang diam. Ada di situ ada 2 kasus antara permukaan pipa dengan udara yang mengalir. Contohnya udara yang mengalir itu artinya misalkan pipanya ketiup angin, kalau pipanya ditaruh di luar, itu ketiup angin. Tapi kalau saya lihat di pembangkit, itu pipa-pipa uap itu semuanya berada, kebanyakan itu berada di dalam gedung. Kalau di dalam gedung berarti udaranya diam. Kalau udaranya diam berarti koefisien perpindahan panasnya yaitu secara natural, secara alami, atau secara free convection, atau sama dengan free convection atau sama dengan natural convection. Ya, Prof, Prof ya. Ini materinya belum di-share yang ini ya, Prof ya? Ini tadi sudah saya share, belum bisa di-download. Belum ada, Prof. Belum. Tadi sudah saya share itu. Tidak lengkap, Prof. Nggak sama dengan ini, Prof, mungkin. Oh, iya. Belum ada contoh soalnya sepertinya, Bro. Huh? Iya, Prof. Oke, kalau gitu saya share lah. Ini nanti saya pakai share WA aja ya, yang pasti. Iya, Prof. Baik, Prof. Boleh, Ya. boleh, Prof. Oke, saya pakai WA aja yang pasti. Iya, Prof. Sama untuk absensi belum ya, Prof ya? Absensi sudah. Tanggal 7, Prof, itu. Enggak, itu tadi sudah. Tar. Iya, Prof, yang tadi itu tanggal 7. Tanggal 7. Iya, Prof. Oh iya, sorry, oke, saya. Ya, makanya itu kadang-kadang harus klik itu terus tanggalnya itu lupa. Oke, saya share anunya. Iya, Prof. Kalau kelebihan takutnya nggak bisa jamnya nanti, Prof. Oke, sebentar. Saya exit dulu. Nah, saya exit. Aduh. Tar deh. Ini saya presensi. Kita ganti spotlight-nya. Oke. Saya ganti dulu. Stop saya. Ya, coba saya stop share dulu. Saya akan ke presensi. Aduh. Presensi, biar mau di audit energi.
minggu ini ke-6. Loh, sedang berlangsung tuh saya kok belum nge-share. Oke, saya ulangi kalau gitu. Lihat itu ya, saya cek dulu. Oh ya, loh, ini sudah itu jam tanggal 14 bulan 11 jam ini sampai jam ini. Oke, saya lihat kode. Oh, belum. Ya, oke lah. Tuh, kok tanggalnya gitu? Ntar dulu, ntar, sabar. Saya ulangi aja. Bentar ya, saya ulangi aja lah biar nggak hilang. Sabtu tanggal 14 sudah benar. Ini Sabtu tanggal 14 sudah benar ini. Nah, jamnya betul. Terus saya melihat kode presensi. Kode presensi tetap bukan 6. Kok kodenya ini ya? Oke, kalau gitu anu aja lah. Saya tandai semua aja, hadir semua aja, daripada kesukaran saya. Ini, halo? Iya, Pak. Ya, Prof. Dengar ya? Ya, Prof. Ya, Ya, Prof. coba saya absenkan dari sini. Ini kalau saya lihat di presensi saya, ini audit energi terintegrasi tanggal 14 sampai tanggal 14 November jam 13.30 sampai 15.30. Memang Anda pada belum bisa masuk semua, ini masih alfa semua. Oke, saya tandai anu aja lah biar masuk. Kalau saya klik masuk semua nanti Anda bisa melihat ya. Iya, Prof. Nanti Bisa, Prof. Ya, saya tandai masuk semua. Ya, terima Oke, kasih, ini Prof. yes, ya, coba Anda cocokkan dulu. Sudah benar, masuk semua. Sudah, Prof. Sudah. Sudah kan? Nah, makanya kok agak berbeda ya barcode-nya dengan yang di sini. Saya melihat barcode-nya memang tanggalnya kok lucu, tanggalnya kok tanggal 7, tanggal minggu kemarin, padahal di layar saya itu sudah judulnya sudah benar. Ya udahlah, daripada kita pusing-pusing. Nah. Ya, pokoknya yang penting semuanya udah absen kan? Sudah, Prof. Ya udah kalau Prof. gitu gimana? Maaf, Prof. Saya Halim minggu yang lalu yang pagi belum Belum ini, absen. Prof. Masih alfa. Kemarin saya lupa absen. Ya oke ya, Ya. nanti karena Mohon saya itu kadang-kadang tidak memasukkan, tapi nanti betulnya bisa saya masukkan, saya klik itu bisa. Gitu. Cuma saya kadang-kadang apa itu ya tidak membuka ini My ITS itu. Ya pokoknya nanti saya hitung saya masukkan.
gitu. Saya Prof, bisa terima- ngeklik. Ya. Nah. Terus apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Kita ETS-nya sampai di sini tadi ya. Contohnya ya saudara menghitung heat loss pada boiler. Terus saudara menghitung heat loss pada pipa uap itu tadi, ya, gitu. Atau saya gimana ini? Saya kasih PR, Iya Prof, kasih tugas-tugas saja Prof. ya. Untuk ya, latihan. ya untuk Iya, latihan, Prof. tapi Latihan, Prof. tapi untuk ujiannya tetap loh ya, karena ujian itu kan harus ada. Saya nggak bisa masuk ke nilai kalau ETS-nya tidak ada. Jadi minimum di ITS itu ada 4, yaitu adalah evaluasi 4. Evaluasi 4 itu rencana saya, itu adalah tugas sebelum sampai ETS, itu saya namakan evaluasi pertama. Terus nanti ETS atau UTS itu evaluasi yang kedua. Terus nanti tugas setelah ETS itu evaluasi yang ketiga. Terus sama EAS itu adalah evaluasi yang keempat. Syaratnya di ITS harus evaluasinya 4 kali minimum. Oke, kalau begitu saya kasih tugas, terus saudara kumpulkan, yaitu kita ujiannya Sabtu. Saudara kumpulkan hari Jumat pagi, Jumat malam jam 23.59 gitu. Ya Mirip Prof. kayak soal ETS ya, Prof. Gimana? Ya artinya saudara latihan dulu Kisi-kisi, gitu. Prof. Ya pokoknya Prof. asal bisa mengerjakan itu ya bisa gitu. Amin, amin. Makasih, Prof. Ya gitu ya. Iya, Oke, Prof. kalau gitu nanti tugasnya saya WA aja. Ya, kalau di WA kan jelas masuk gitu. Kalau masuk tahu WA grup. Baik Prof. Ya, Baik, Prof. oke, Baik, Prof. ya kalau gitu mungkin saya WA-nya aku masih ada pekerjaan lagi. Mungkin kalau nggak hari besok itu Minggu ya. Ya minimum besok lah ya. Minimum besok saudara kumpulkan hari Jumat. Cukup Baik, jelas. Baik, Prof. Oke. Deviasinya kecil ya, Prof. Terhadap Gimana? deviasinya kecil ya terhadap ETS ya, Prof. Biar nggak bingung. Nah. Oh Iya, Mas Aris. Ya, nggak gampang, ya. Kisi-kisi ya, Pak. Ya, kisi-kisinya itu bisa, ya, oke. Pokoknya di pembangkit, ya. Saya kira di pembangkit saudara sudah kenal semua kok, nggak ada masalah. Ya, kadang teorinya itu, Prof, agak susah kita, Prof. Apanya? Ya, teori, Prof. Kan banyak kerja, sedikit teori kita itu, Prof. Lah ya, makanya ini kita sudah tinggal pakai rumus gitu aja. Tadi sudah diambilkan rumus-rumusnya, sudah rumus asal pakai. Nah. Baik Prof. Oke, kalau gitu saya akhiri sekian. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan Anda masih ada kalau minggu depan kita ujian ini, kalau yang masuk terus kan minggu ke-7 ya. Kalau masuk terus minggu keberapa sekarang? 6 Prof. Berarti saya sudah nggak hutang kan ini, berarti kalau minggu ke-6. Iya Prof. Ya benar, berarti saya sudah nggak hutang. Minggu depan kan berarti pas itu ya, berarti saya cuma sekali aja, tidak 2 kali. Ini kan kita 2 kali terus. Kalau 2 kali itu terus terang saya itu nggak bisa pacaran saya itu. Hari Sabtu itu nggak. Malam minggu Prof ya.
Saya makanya itu tadi istri saya, walah Pak Pai ngajar, kapan iso melaku. Ya, Prof. Oke, jadi Iya, Prof. alhamdulillah karena kalau gitu. Terus kalau gitu sebentar. Anda ujiannya hari Jumat, hari Sabtu depan, itu berarti tanggal 20, tanggal 21 ya? Iya, Prof. Oke, tanggal 21 itu Anda ada ujian apa lagi? Sudah nggak ada, Prof, tadi yang RU. RU. Berarti kalau saya lebih prefer jam berapa Anda? Jam 10? Jam 10, Prof. Ya, jam 10 ya, biar jam 10 jam 12 sudah selesai, terus bisa dulan sama anaknya gitu. Berarti kalau 2 jam mungkin soalnya dibatasi ya Prof ya? dibatasi banyak. Cukuplah, pokoknya Anda bisa pelajari yang itu tadi. Pokoknya pelajari itu semuanya, itu pasti bisa lah, ya. Pokoknya yang penting don't worry lah, artinya kalau Anda bisa di yang kita kasih kuliah tadi, saya kira nggak ada persoalan. Ya, Prof. Ya, berarti saya tentukan ETS-nya jam 10 hari Sabtu tanggal 21. Setuju? Ya. Setuju, Prof. Ya. Siap, Prof. Siap. Oke, nanti 2 jam, terus saya kasih waktu 10 menitnya yang untuk, jadi 2 jam berarti 120, 130 lah, yang 10 menit mungkin Anda untuk, kalau saya ujiannya saudara tulis seperti kertas biasa, terus pada saudara scan, pakai itu HP scan itu, PDF, langsung di email ke saya. Saya tidak pakai Zoom seperti ini, fasilitas Zoom. Ya. Oke, Prof. Ya, jadi nanti saya guidance, artinya saudara kerjakan, terus saudara scan itu, foto scan di HP, terus saudara email ke saya. Gitu. Open book, Prof. Open book, oke. Boleh bukunya dibawa, yang tadi perpindahan panas Incropera tadi dibawa, yang Baik. saya ambil tadi. Oke, Prof. Nanti sih misalnya kalau ujian jawabannya kita tulis terus kita foto gitu boleh ya, Prof, ya, kita masukkan. Memang harus gitu. Oh, oke. Jadi di foto, tapi foto scan itu loh, jangan foto anu. Oh, HP ada yang problem HP? Halo. Nanti bisa di ini, Prof, di download. Ya, silahkan lah, mahasiswa saya ITS itu sudah pada jawabannya itu di foto scan pakai HP itu. Oke. Bisa. Baik, Prof. Aplikasinya. Oh, saya pun yang ngajari juga mahasiswa kok. Loh, kok pada semuanya udah pada punya scan? Kamu punya scan toh di rumah? Enggak, Pak, pakai HP. Loh, HP bisa untuk scan? Bisa, Pak. Ya tolong aku diajari. Saya juga diajari pakai dia. Katanya Pak, di-download aplikasinya. Saya kira Anda lebih pinter lah. Baik, Prof. Baik Prof, tinggal nilainya mungkin Prof. ya. Materi yang barusan belum ya, Prof? Apa? Materi yang Oh ya, ini saya share, nanti saya lengkapi ya, supaya Anda bisa punya bayangan. Terus saya share insya Allah besok, supaya Anda juga ada untuk belajar, ya. baik, Prof. Ya, oke. Nah, saya tambahin lagi nanti, ya. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Kalau tugasnya nggak ada review bener salahnya ya Prof ya? Tugasnya itu nggak ada biasanya, itu biasanya kita kumpulkan dulu semua sama aja kami dengan itu.
kumpulkan sama semuanya, terus nanti baru akhir-akhir baru kita koreksi. Biasanya begitu, biasanya. Oke, gitu ya. Selamat belajar kalau gitu. Baik, Prof. Oke, kita Terima kasih, Prof. Terima kasih. Yo. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih.